Saya mau tanya Ustadz, bagaimana cara menghindar dari fitnah Dajjal? Bagaimana supaya selamat dari fitnah Dajjal? 3 caranya anakku. Yang pertama, kami mendoakan Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menyikapi anak yang malas sekolah? Ada malas sekolah, bawa dia ke panti asuhan. Yang malas-malas sekolah, tolong didata. Nanti sore kusuruh bapak emak kalian membawa ke panti asuhan. Sore nanti, langsung hari ini juga, jangan tunggu-tunggu hari Ahad. Pergi ke panti asuhan, dudukkan dia sama anak-anak panti. Nanti dia bertanya, mama, ini siapa? Ini anak panti asuhan. Kenapa mereka di sini? Emaknya ada, ayahnya meninggal, tak sanggup lagi makan minum, tak ada tempat tinggal, ditinggalkan sini. Kau pun kalau macam-macam, ku tinggalkan kau sini nanti. Panggil yang mengemis, yang nyanyi-nyanyi di lampu merah. Ada 2-3 orang, ajak makan siang. Yang ngemis, gembel, mohon maaf, panggil, dudukkan sama dia, ajak dia ngobrol, cerita, kenapa kau sampai tak sekolah? Aku sebetulnya ingin betul sekolah, menengok orang pergi sekolah menetes air mataku, tapi karena ayahku meninggal, emakku susah, akhirnya aku menyanyi di sini untuk mengais rezeki, berjualan koran. Biar mereka tahu, tidak disuruh dia, jangan ibu ceramahi. Anak yang tak mau sekolah jangan ibu panggil, sini nak, assalamualaikum. Bukan tablik akbar, langsung praktek, langsung masuk ke kepalanya. Bagaimana dengan anak yang malas sholat Pak Ustadz? Anak-anak yang malas sholat, nanti kalau ada orang meninggal, tetangga ibu ajak dia, buka penutup wajahnya, suruh dia cium. Kalau laki saya malas sholat, laki ibu bawa. Tapi yang meninggal itu laki-laki juga. Jangan bini orang suruh cium, marah laki dia. Nah, ini dulu bapak ini pejabat, ini dulu bapak ini orang kaya. Setelah mati coba kau tengok, pucat macam es batu. Apa yang akan dibawanya masuk ke liang lahat? Solat, bukan somat. Yang malas ibadah, yang malas sholat, yang malas zikir, kalau ada orang meninggal, ikut masuk liang lahat. Ustadz pernah masuk liang lahat, masuk saya ke dalam, saya sambut jenazah, saya letakkan wajahnya, masuk ke dalam, hadapkan. Di situ baru terasa kita nih tak ada apa-apa. Batik kesayangan tinggal. Ini kesayangan nih, baru dikasih pagi tadi. Tinggal. Topi kesayangan tinggal, topi ini yang ada tulisan UAS Ustadz Abdul Somad tinggal. Apa yang akan dibawa mati menghadap Allah? Cincin kesayangan mata warna hijau, merek Casio, kasih orang. Tinggal. Yang akan dibawa nanti mati itu adalah sholat. Tak mau juga sholat, kita kubur. Ustadz, apakah wajib jika anak khatam Quran itu buat pulut kuning? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya anaknya, istrinya, lalu berdoa khatam Quran. Itulah dalil khatam Quran. Tapi di Nusantara ini tradisinya macam-macam. Ada orang Melayu, ada orang Mandailing, ada orang Aceh. Maka dibuatlah pulut kuning, pakai inti, ayam panggang. Maka tidak mesti pulut kuning, pulut merah pun boleh.
pakai bubur kacang hijau mantap. Kami kalau pakai ayam goreng Pak Ustadz lebih keren. Kalau minum air putih aja Pak Ustadz, mak pelit kali kalian ah. Memuliakan Al-Quran, undang ramai-ramai, berdoa ketika khatam Quran. Adapun pulut kuning ayam panggang tradisi, baik, lanjutkan. Mau ditambah dengan makanan-makanan ringan, bagus. Begitu cara syukur, sedekah. Makanya orang tua kita dulu mengatakan sedekah tolak bala, sedekah mengundang rezeki, sedekah menjauhkan dari laknat. Diundang alim ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, didoakan anak kita jauh dari maksiat dan dosa. Khatam Quran terus dilanjutkan karena tradisi yang baik dan ada dalilnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ustadz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita supaya mau pergi haji dengan menjual harta sebagian miliknya? Karena orang tua saya tak mau pergi haji kalau menjual harta tersebut. Sementara saya tak punya uang, tapi saya punya tanah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Walillahi ala nasi, manusia wajib pergi haji. Hajjul bait, pergi haji hukumnya wajib. Salat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib. Tapi yang wajib itu siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Yang tak mampu tak wajib. Saya doakan semua, kita berharap anak-anak kita ini nanti semuanya sanggup pergi haji insyaallah. Bolehkah menjual tanah untuk pergi haji? Tengok dulu. Kalau tanah itu tapak rumah satu-satunya, kalau dijual dia tak ada tempat tinggal, tak boleh. Tapi kalau tanahnya luas sejauh mata memandang, dijual 2-3 hektar dapat 40 juta, bisa berangkat ONH, ongkos naik haji. Tapi karena pelit, bin kedekut, bin bakhil, bin medit, bin pelit. Bapak yang tak mau jual tanah, Ustadz nunjuk siapa ini? Itu kamera. Nanti tolong kirimkan kameranya ke dia. Hai ibu yang tak mau jual tanah padahal tanahmu banyak. Hai bapak yang tak mau jual tanah padahal tanahmu luas. Ingat, setelah kau mati nanti tanahmu akan dibagi-bagi oleh anak menantumu. Menantu yang paling tak kau suka, itulah yang paling banyak dapat nanti. Waspadalah. Oleh sebab itu maka jangan berpikir sesaat dunia saja. Orang yang cerdas, al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir sesudah mati, bukan yang dipikirkannya tanahnya yang luas, tapi mana tanah yang bisa kubawa mati. Jual tanah, pergi haji. Jual tanah, santuni anak yatim. Infakkan, wakafkan tanah buat pondok pesantren, sekolah agama, MDA. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Yang tak setuju, hati-hatilah. Nama saya Farel, kelas 8. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana cara menghindar dari fitnah Dajjal? Anak kelas 8 pertanyaannya berkualitas, the best. Emang lain ternyata anak-anak yang sekolah berkualitas, sekolah agama. Ini kadang anak-anak mahasiswa pun nanyanya, Ustadz gimana caranya biar nggak galau ditolak pacar? Mau kuantukkan aja kepalanya ke tiang. Ustadz boleh nanya Ustadz? Boleh. Apa yang mau kau tanya? Dunia ini peta apa bulat Pak Ustadz? Nih belajar Glenn sama anak sekolah Amjad Islamic School, pertanyaannya brilian. Bagaimana supaya selamat dari fitnah Dajjal? 3 caranya anakku. Yang pertama, hafal 10 ayat awal 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. 2, baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat,
adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya sehingga dia bisa membedakan mana dajjal, mana hantu, mana setan, mana baik, mana buruk, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. 3. Sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup kalau mau salam sah, tapi kalau mau bagus tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi, minta perlindungan dari 4. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4. Bila ada orang tua melarang anaknya tapi dia sendiri melakukan yang dilarangnya, nah, jangan pakai lipstik tebal-tebal ya, lipstik dia 2 inci. Nah, kau jangan sampai buka jilbab ya, dia sendiri tak pakai jilbab. Nah, jangan kau pakai celana sempit ya, dia sendiri pakai celana jin baju hantu. Maka ucapannya sudah membatalkan, ucapannya dibatalkan oleh perbuatannya. Apa hukumnya dalam Al-Quran? Atamuruna nasa bil birri, apa gunanya kau suruh orang buat baik, wa antum tatslunal kitab, sedangkan engkau baca Quran, baca hadis, dengar ceramah, kau suruh orang buat baik, kau sendiri tak melaksanakannya. Kabura maqtan indallah, hukuman yang paling berat diberikan Allah bagi siapa? Kabura maqtan indallah, hukum paling berat bagi orang yang menyuruh tapi tak membuat. Mudah-mudahan kita menyuruh, mengajak, dan kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Amalan apa yang sedikit dikerjakan tapi pahalanya banyak? Mantap. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, sekolahkan dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Ibu yang membesarkan mereka 3 orang, dididik dengan baik, nikahkan dengan orang baik, buat baik sampai mati, falahul jannah. Jangan batasi surga hanya lewat haji mabrur. Anak saya cuma 2 Pak Ustadz, tambah 1 lagi. Apalagi amal yang ringan. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan amal hari akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah, pokoknya sedang nyetir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Datang razia, prit, buka kaca, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada lu, lewat aja lah kata dia. Bolehkah kita membenci orang tua kita karena orang tua kita tidak mengajari yang tak baik? Membenci perbuatan orang, yes. Membenci orang, tak boleh benci orang. Benci perbuatannya karena dia mengajarkan santet, karena dia mengajarkan sihir, karena dia mengajarkan copet, dia mengajarkan black magic. Suruh dia berhenti. Tapi kalau dia sudah berhenti, maka kita tetap sayang dan cinta pada orang tuanya. Andai orang tua kita itu kafir, baca dalam Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau orang tuamu itu tidak Islam, dia memaksa engkau untuk menyembah selain Allah, fala tuti'huma, tak boleh patuh sama dia, tak boleh ikut cakapnya.
tapi tetap berbakti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbakti pada orang tua. Apa hukum anak yang memutuskan hubungan dengan orang tua? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan kau kira masuk surga karena kau pergi ke Makkah bolak-balik. Jangan kau kira kau masuk surga karena rajin infak, zakat, wakaf, sedekah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahim. Bagaimana jika ayahnya sudah meninggal, ibunya ingin menikah lagi, tapi anaknya tak merestui hubungannya? Anak durhaka. Kenapa kau tak setuju emakmu menikah lagi? Karena calon suami emakku ini berondong Pak Ustadz. Dia mau mengincar harta bapakku saja. Kalau jelas sebabnya boleh, tapi bukan kau yang melarang. Mengadu kepada tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, supaya mereka yang menasihati ibumu. Bu, kau jangan kau pikirkan anak, jangan kau pikirkan suamimu yang baru ini saja, anakmu juga kau pikirkan, karena harta warisanmu ini dari suamimu. Bukan kalian menceramahi mak kalian. Nah, nanti mak kalian mau menikah, bapak kalian sudah meninggal, kalian panggil mak kalian, mak sini sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu, janganlah menikah lagi setelah bapakku mati. Begitu juga dengan ibu-ibu. Ibu punya ayah, emak ibu meninggal, ayah ibu mau nikah, ibu larang. Bukan begitu cara bakti sama orang tua. Ayah mau nikah sama siapa, cari, biar kami pinangkan. Ini yang mau. Janganlah ya, ini 17 tahun nih, ayah 71, kumat darah tinggi, ayah mati nanti. Jangan kalian tahan dia mau nikah. Ini banyak anak-anak ini merasa berbakti. Papa, mama sudah meninggal, papa jangan pikirkan lagi yang lain-lain. Papa mau ke Singapura, hinggap. Papa mau pergi ke Jakarta, singgah. Papa mau tinggal di Medan, silakan. Kalian pikirkan tempat terbangku saja. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Saya Nanda mau nanya sama Ustadz Somad, bagaimana hukum wanita yang sering sholat di masjid? Perempuan sholatnya di rumah, laki-laki sholatnya di masjid. Sekarang terbalik, laki-laki sholat di rumah, bininya ke masjid. Tak betul. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Perempuan sholatnya di rumah, tapi kalau dia mau ke masjid boleh. Ibu-ibu kalau mau ke masjid boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ke masjid janganlah pakai rok, janganlah pakai celana sempit. Banyak atuk-atuk masuk paret gara-gara nengok itu. Sampai ke masjid, zikir, baca Quran, diam. Saya masuk masjid, ini ada tirai, di balik tirai ini perempuan. Mereka bercerita, masuk, saya sangka genderuwo, saya sangka mak lampir. Masuk masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku, menutup aurat, jaga sopan santun, tidak membicarakan aib orang lain, bertasbih, berzikir. Masuk masjid, zikir, subhanallah, subhanallah. Kalau datang orang mau ngajak ngerumpi, kabarnya anak si Anu sudah pacaran, subhanallah, subhanallah. Apakah anak-anak sholat di masjid ribut pantas dimarahi? Kenapa Ustaz tak marah sama mereka main-main mobil, duduk-duduk? Kenapa Ustaz tak marah? Mereka inilah nanti akan menjadi panitia pengajian 20 tahun akan datang. Kalau anak-anak di masjid itu kau bentak, kau senggak, kau marahi, monyet, balik kalian. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, berarti 20 tahun akan datang masjid itu akan tetap ada sholat berjamaah. Kenapa? Mereka nanti akan datang ke masjid. Tapi kalau masjid itu sudah sunyi, yang tinggal di masjid itu cuma atuk-atuk yang lebih banyak ayat daripada batu, siap-siap lantas jadi apa? Mungkin masjid itu jadi mall 20 tahun lagi.
Oleh sebab itu anak-anak silakan. Cuman kalau anak ini umur 4 tahun ke bawah itu lebih baik tidak. Tapi kalau anak yang umur 5 tahun, 6 tahun bagus. Kalau anak ini dikasih tahu gini, shh, nah diam ya, shh, bisa dia nerima, bawalah. Tapi kalau kita gini kan, shh, kita pula diginikan ya, shh, itu jangan bawa. Begitu caranya. Anak terbagi 3. Pertama sobi, kedua mumayyiz, ketiga amrod. Amrod yang sudah hampir tumbuh halus-halus, hampir akil balik. Yang mumayyiz sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana kotoran, mana baik. Yang kecil sobi 4 tahun ke bawah ini tak bisa. Sobi jangan dibawa. Nanti pas kita sholat diletakkan dia di samping. Allahu Akbar. Dia pun lari. Kebetulan ada bapak-bapak situ sholat bawa kacamata, letak di bawah. Setiap anak tuh lewat, ai gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anak kau nih. Bagaimana menyikapi orang tua yang suka marah-marah? Boleh jadi kumat darah tingginya, boleh jadi dia darahnya 600 diabetes mellitus, boleh jadi dia kena penyakit macam-macam. Oleh sebab itu tanya dengan baik. Pak, ada yang mau adik tanya sama papa. Apa kau tanya? Papa kenapa marah-marah? Suka hatiku lah. Mau aku mengamuk apa? Aku tak suka kau cabut kau dari rumah ini. Oleh sebab itu tanya dengan baik, santuni dia dengan baik. Berapa tahun kalian dibesarkannya? 25 tahun. Sekarang dia marah-marah baru 2 bulan. 25 tahun. Gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. 25 tahun dia sabar membesarkan engkau. 2 bulan dia baru marah-marah. Udah kau tulis surat ke Ustaz Somad. Marah Ustaz? Enggak, memang stylenya begini. Lebih baik kalau sudah nikah itu tinggal sama orang tua atau sewa rumah Pak Ustaz. Sebelum nikah kalian tanya dulu, papa, mama, anak gadis kalian ini nanti kalau udah nikah boleh tak ku bawa keluar? Itu gunanya ta'aruf, itu gunanya pinang meminang. Jangan selama pinang meminang datang bawa martabak ayam penyet, datang bawa jeruk, tak ada ngomong hehehe makan, hehehe makan. Begitu sudah nikah kau bawa mengamuk dia. Jangan kau bawa anak gadisku. Dulu kenapa nggak ngomong? Bicarakan yang penting-penting. Pak, saya kan tugasnya di Bandung, anak bapak ini di Medan. Nanti kalau nikah boleh tak aku bawa ke Bandung? Oh bawalah, tak apa-apa. Yang urgen, yang penting, jangan sampai terjebak pada masalah. Tapi sebaiknya kalian independen, supaya tidak ada intervensi. Lebih baik bersusah-susah cari perempuan yang siap dari nol. Banyak di pom bensin Pertamina. Sewa rumah. Karena kalau di sini banyak masalah. Tapi ayah mertua sudah meninggal, emak hidup sebatang kara, sendirian, abang-abangnya laki-laki, tinggal istrimu itu anak perempuan sendiri. Mau kau bawa pula anak, mati sendirilah mak mertuamu. Ada timbang rasa. Kau ketemu dia setelah 25 tahun, setelah dia gadis. Tapi emak ini membesarkan si anak ini dari kecil. 2 jari tapak kakinya dibesarkannya, 9 bulan 10 hari dikandungnya. Sekarang mau kau bawa pergi. Pas ditanya, kenapa kau bawa anak gadisku nak? Terserah aku, karena surganya di bawah tapak kakiku. Peran siapa yang lebih penting bagi kita? Ibu atau ayah? Payah jawabnya, karena saya ayah. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan 2 tahun laki-laki apa perempuan? Dulu, sekarang lembu.
yang pernah ditumpang bukan kamarnya tapi lambung rahimnya, perutnya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya Nabi mengatakan ummuka. Siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Ibu dapat 3, bapak dapat 1. Kenapa ibu 3? Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Kalau ada bapak yang mau dapat 3 ini, ates lah yang 3 ini. Apa hukum investasi uang di perusahaan Velburi dan Forex? Apapun nama transaksinya, dunia canggih, internet, multimedia, nanti tak tahu kita entah macam mana lagi dunia ini. Selama tidak ada unsur 3 halal. 1, tak ada zalim menganiaya orang. 2, tak ada gharar, gambling, judi tak pasti. 3, tak ada risk tipu. Tak ada tipu, tak ada judi tak jelas, tak ada zalim, maka transaksi itu halal. Tapi kalau di dalamnya ada risk tipu, di dalamnya ada zulm, aniaya, di dalamnya ada pula namanya gharar, gambling, maka transaksi itu haram. Saya tak sebut nama transaksinya, saya sebut sifatnya. Ada yang 3 ini haram. Selamat dari yang 3 ini halal. Itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah. Yayasannya, pendirinya, guru-gurunya, ustadz-ustadznya, murid-muridnya, terlebih para wali muridnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا هب لنا من الصالحين. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami ini menjadi para penghafal Quran ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba, selamatkan dari seks bebas, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari minuman keras, selamatkan dari musyrik, syirik, selamatkan dari segala yang keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al aba'ahum wa ummahatihim minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan ayah mereka, emak mereka orang-orang yang istiqamah menjaga mereka sampai akhir hayat ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami semuanya, hati para guru, hati wali murid, hati para murid, li'i'la'i kalimatik, untuk mengangkat darjat agama Islam ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Medan Sumatera Utara Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terpelihara dari segala macam konflik ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, cahaya, penerang jiwa kami. Allahumma ja'alil Qur'ana dhihabahum mina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai pengusir susah hati, gundah gulana kami ya Allah. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Jadikan kami orang-orang yang dapat membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma barik lana fi amwalina. Jadikan harta kami berkah sehingga kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah.
Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami saat kami mati adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.